Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Pendengar Pro 3 RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, Al-Quranul Karim adalah kitab suci umat Islam yang merupakan pedoman hidup. Di dalam surat Al-Baqarah dinyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita coba hitung misalnya akses kita dengan Al-Quranul Karim, kita mencoba bermuhasabah. Apakah kemampuan kita saat ini sudah bisa membaca Al-Quran dengan bagus, dengan tata cara aturan ilmu tajwid? Itu tentu baik. Tapi kita masih perlu juga menambah dengan bagaimana kita bisa memahami arti dan makna Al-Quranul Karim. Kalau kita sudah dalam posisi itu, kita juga masih perlu menambah dan meningkatkan lagi dengan bagaimana caranya kita bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalau itu juga sudah kita kuasai, kita masih perlu juga menambah. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar Pro 3 RRI dan pemirsa Net yang berbahagia, akhir-akhir ini ada sebagian orang yang mencoba untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, tetapi hanya langsung dengan mengakses Al-Quran, membaca terjemahannya, lalu mencoba untuk mengamalkan dan beramal dengan amal Al-Quran. Kalau itu terkait dengan persoalan-persoalan akhlak, pengetahuan, persoalan sejarah misalnya, itu lebih gampang kita pahami. Tetapi bagaimana kalau Al-Quran yang dia baca adalah ayat-ayat tentang hukum? Tentu tidak bisa kita membaca Quran lalu diterapkan. Karena di dalam ayat-ayat hukum itu ada piranti lain yang kita butuhkan dalam memahami Al-Quran, yaitu yang kita kenal dengan ijtihad. Kalau kita mau mengamalkan Al-Quran terkait ayat hukum, baca dulu bagaimana pendapat-pendapat para ulama terkait ayat-ayat tersebut. Karena boleh jadi ayat yang sama dengan bunyi yang sama, tapi ternyata para ulama mengeluarkan hukum yang berbeda-beda. Jadi kita rasanya kalau saat ini tidak cukup untuk bisa berijtihad menggunakan nalar kita langsung. Kita perlu dalam ijtihad itu membaca hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, memahami munasabatul ayat, memahami nuzulul asbabun nuzul gitu ya, termasuk asbabul wurudil hadis. Kalau kita tidak punya perangkat ilmu-ilmu tersebut, rasanya mustahil kita bisa menerapkan hukum-hukum Al-Quran dengan baik. Kalau saat ini banyak orang-orang yang beramaliyah dalam konteks hukum, tetapi akhirnya menimbulkan kesalahan, itu tentu karena dia salah dalam mengamalkan Al-Quran. Dia dengan percaya diri mencoba menafsir ayat-ayat hukum dan mencoba mengambil tindakan langsung. Ini adalah tindakan yang kurang bijak. Kita cukup untuk mengkaji pendapat-pendapat para ulama, lalu mencoba membandingkan pendapat-pendapat mereka. Lalu setelah itu kita mencari mana qaul yang rajih, pendapat yang lebih kuat terkait ayat-ayat hukum tersebut, sehingga akhirnya kita bisa mengamalkan ayat-ayat hukum tersebut tepat sebagaimana yang disepakati para ulama. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi terkait dengan ayat hukum, kita jangan mencoba-coba hanya memahami dengan membaca terjemahan Al-Quran. Kalau tidak, pasti kita akan salah jalan. Kita bisa lihat misalnya perilaku radikalisme belakangan. Bisa jadi dia ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, dia terjemahkan dan dia akan amalkan secara langsung. Ini adalah jalan yang keliru. Kembalilah kita kepada pendapat para ulama. Kembalilah kita kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lengkapi ilmu kita dengan piranti-piranti ilmu-ilmu tentang hukum. Baru setelah itu kita bisa mengamalkan ayat hukum dalam Al-Quran sesuai dengan yang dipahami oleh mayoritas ulama.
Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau belajar dan selalu belajar untuk bisa memahami Al-Quran dan tentu juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Syahrul A'zam, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarifudin Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.